Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita tetap diberikan nikmat sehat, nikmat mencari ilmu, nikmat mencari barokahnya ilmu. Dalam perkuliahan daring atau online dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Islam. Mahasiswi dan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi pada masa Bani Umayyah. Dalam kesempatan kali ini juga akan dibahas banyak tentang bagaimana sejarah berdirinya, lalu kebijakan apa saja yang ada pada Bani Umayyah, serta khalifah-khalifah yang memimpin di dalamnya, dan juga kejayaan, dan terakhir adalah kemunduran dari Bani Umayyah itu sendiri. Pertama, akan dibahas mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya dinasti Umayyah itu sendiri. Baik, di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan politik. Apa saja yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Lalu setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya yang bernama Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, terkait dengan Hasan itu adalah anak dari bin Abi Thalib, maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan meninggalkan jabatan khilafah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Ini dilakukan agar apa? Agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Dan juga perjanjian tersebut bertujuan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat keturunan. Jadi kekuasaan Bani Umayyah itu sifatnya adalah keturunan. Lalu bagaimana Bani Umayyah di masa pra-Islam dan masa Rasul? Di masa pra-Islam, sebagai suku Quraisy, Bani Umayyah dan Bani Hashim selalu bersaing untuk menduduki kursi pimpinan. Bani Umayyah lebih berperan dalam bidang pemerintahan dan perdagangan. Dengan demikian, mereka lebih banyak menguasai bidang perekonomian dibanding Bani Hashim. Jadi Bani Umayyah itu kekuatannya pada bidang pemerintahan dan bidang perdagangan, sehingga mengalahkan atau menguasai bidang perekonomian dibanding dengan Bani Hashim. Lalu ketika agama Islam mulai berkembang dan mendapatkan pengikut, Bani Umayyah merasa bahwa kekuasaan dan perekonomiannya terancam. Dengan demikian, Bani Umayyah menjadi penentang utama terhadap perjuangan Muhammad SAW atau Bani Hashim. Setelah Islam menjadi kuat dan dapat merebut Mekah, pihak Abu Sufyan menyerah. Ya, Abu Sufyan ini yaitu dari Bani Umayyah. Di antara mereka adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian memeluk Islam sebagaimana penduduk Mekah lainnya. Lalu siapa saja khalifah-khalifah dari Bani Umayyah itu? Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Yazid, yang kedua Yazid bin Muawiyah. Terus yang selanjutnya adalah Muawiyah bin Yazid. Yang keempat Marwan bin Hakam. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik. Selanjutnya Sulaiman bin Abdul Malik.
Umar bin Abdul Aziz, dan yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang terakhir Hisham bin Abdul Malik. Ada lagi satu adalah Al-Walid bin Yazid. Bani Umayyah adalah sistem kekhalifahan yang pertama kalinya setelah era Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah selesai Khulafaur Rasyidin diganti dengan sistem kekhalifahan yang pertama yang bernama Bani Umayyah. Bani Umayyah memerintah mulai tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi di tanah Arab dan memerintah dari tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi di Cordova, Spanyol Eropa. Secara historis, puncak keemasan Daulah Umayyah berada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi di antara khalifah-khalifah yang ada pada Bani Umayyah, puncak keemasannya berada pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tersebut, khalifah mengeluarkan banyak kebijakan di bidang ekonomi sehingga kebijakan tersebut mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Terobosan besar dari Umar bin Abdul Aziz adalah membuat kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi sehingga masyarakat dijauhkan atau mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Bagaimana biografi Umar bin Abdul Aziz? Silsilah keturunan Umar II adalah Abu Hafs Umar bin Abdil Aziz bin Marwan bin Hakam Ibnul Ash bin Umayyah bin Abdi Syams. Ibunya bernama Laila Ummi Ashim binti Ashim bin Umar bin Khattab. Jadi masih keturunan dari Umar bin Khattab sebenarnya. Umar bin Abdul Aziz bukan pemain baru dalam kekhalifahan Bani Umayyah. Dia diangkat menjadi gubernur di Hunaishirah, sebuah kota yang bersebelahan dengan Aleppo pada tahun 85 Hijriah. Setelah dia berhasil, maka pada tahun 87 Hijriah dia diangkat menjadi gubernur di Hijaz selama 6 tahun. Lalu pada tahun 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Ini cerita dari atau biografi dari Umar bin Abdul Aziz. Lalu bagaimana kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin pada masa Bani Umayyah? Dalam kebijakan ekonomi, karena berfokus pada ekonomi, Umar memulai dengan menyerahkan semua harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada umat melalui Baitul Mal. Mulai dari perkebunan di Maroko, tunjangan hingga cincin pemberian Al-Walid, bahkan ia menyerahkan kekayaan ibu negara Fatimah binti Abdul Malik yang mendapat pemberian dari ayahnya, yaitu apa? Kalung emas bernilai 10.000 dinar emas. Umar tidak pernah mengambil harta dari Baitul Mal, termasuk fa'i yang menjadi haknya. Jadi fa'i itu sebenarnya hak dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Namun karena beliau sangat berperan dalam hal menyerahkan dan semua hartanya diserahkan, termasuk fa'i yang juga diserahkan. Kebijakan Umar II pada awal kepemimpinannya meliputi yang pertama, tidak memperluas daerah kekuasaan Islam, tetapi fokus pada keamanan masyarakat demi mewujudkan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi fokus utamanya adalah mewujudkan ketenangan dan kesejahteraan masyarakat dengan apa? Dengan tidak memperluas daerah kekuasaan Islam, namun fokus pada keamanan masyarakat. Terus yang kedua apa? Khalifah menerapkan kebijakan netral dan egaliter. Persamaan berada di atas semua golongan, ras, suku untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu tidak membeda-bedakan. Beliau menerapkan kebijakan persamaan agar terbentuk, agar juga mendapatkan kesejahteraan. Bagaimana perekonomian pada masa dinasti Umayyah di Andalusia? Ini kemunculan dinasti Umayyah, akan menceritakan kemunculan dinasti Umayyah di Andalusia secara spesifik. Dimulai dari lolosnya salah seorang anggota keturunan Bani Umayyah bernama Abdurrahman dari kepungan pasukan Bani Abbasiyah
yang berhasil melakukan revolusi berdarah, menumbangkan dan mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Lalu dinasti Umayyah di Andalusia yang berkuasa dari 756 sampai 1031 Masehi berhasil mencapai kemajuan dengan banyak menginspirasi peradaban Eropa untuk keluar dari zaman kegelapan, terutama ketika dijabat oleh Abdurrahman I, Abdurrahman III, Hakam II, dan Al-Hajib Al-Mansur Billah atau Muhammad II. Dinasti Umayyah di Andalusia berkuasa selama 275 tahun dengan 16 khalifah, yakni Abdurrahman I dan lain-lainnya. Lalu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dinasti Umayyah di Andalusia? Yang pertama adalah lembaga-lembaga pemerintahan yang independen. Pada masa dinasti Umayyah terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk amir atau khalifah seperti hajib, wazir, dan shohib. Terus yang kedua, Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Ketika Abdurrahman I tampil sebagai pemimpin dinasti Umayyah di Andalusia, langkah penting dibuatnya adalah memindahkan pusat ibu kota negara dari Toledo ke Cordova. Jadi pusat bisnisnya berada di Cordova kala itu. Cordova disulap Al-Hakam II sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berbagai buku dan guru terbaik di seluruh dihadirkan di Cordova. Pada masa pemerintahan Al-Muntashir memiliki 800 sekolah serta 70 perpustakaan pribadi. Jadi pusat bisnis serta ilmu pengetahuan ini berpusat pada daerah yang bernama Cordova hingga menghasilkan atau memiliki 800 sekolah dan 70 perpustakaan pribadi. Terus yang ketiga, reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus. Kebijakan reformasi agraria diberlakukan dinasti Umayyah dengan menerapkan pola pertanian irigasi yang menekankan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Seperti apa saja? Seperti buah ceri, buah apel, delima, pohon aren, kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan kain sutra. Yang terakhir adalah hubungan harmonis pengusaha dan ulama. Jadi hubungan harmonis ini harus terus terjalin antara penguasa, pengusaha, serta juga ulama. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan terlihat dengan banyaknya lahir para cendekiawan dalam berbagai bidang ilmu seperti bidang geografi, memunculkan Abu Ubaid, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Bakri, Abu Hamid, Muhammad Al-Mazini, dan Ibnu Battuta. Jadi hubungan harmonis itu bukan hanya antara penguasa dan pengusaha, tapi harus juga didominasi oleh ulama agar tercipta ilmu pengetahuan dan cendekiawan yang diharapkan seperti itu. Setelah mengetahui Bani Umayyah di Andalusia, lalu bagaimana sebenarnya kejayaan dan keberhasilan dari Bani Umayyah itu sendiri? Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Maka yang paling utama dalam hal ini ada dua aspek, yaitu wilayah kekuasaan dan perpolitikan serta perkembangan keilmuan. Perkembangan keilmuan itu meliputi beberapa hal. Di sini saya cantumkan 5 hal. Yang pertama yaitu ekspansi atau perluasan wilayah daerah kekuasaan secara besar-besaran. Yang kedua, Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Yang ketiga, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Dan yang terakhir, Abdul Al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Namun di balik kejayaan dan keberhasilan itu, Bani Umayyah juga tiba masa kemundurannya. Setelah berkuasa, namun dinasti Umayyah berkuasa ini cukup lama, yaitu 90 tahun. Akhirnya dinasti Umayyah berakhir dengan berikut
adalah beberapa faktor yang dominan dalam fase kemundurannya. Yang memacu mundurnya adalah munculnya kelompok-kelompok yang rasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim dan Arab, atau yang disebut dengan Mawali. Tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Lalu ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Selanjutnya juga kemunduran dinasti Umayyah ini adanya ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabiah Utara Bani Qais dengan suku Arabiah Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak sebelum Islam. Sikap hidup juga yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Jadi awalnya sikap hidupnya bermewah-mewahan, akhirnya keturunannya tidak sanggup untuk memegang kekhalifahan. Lalu terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di Kampung Busir, daerah Bani Suwaif, sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Lalu juga munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam kekhalifahan. Jadi itu beberapa faktor terjadinya kemunduran dinasti Bani Umayyah setelah berkuasa atau memimpin selama 90 tahun lamanya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat barokah. Amin. Syukron. Thanks for watching. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.